Halo guys, selamat datang di channel Mr. Angka. Ketika kalian sedang stres dengan pekerjaan atau sedang bosan, melihat tingkah laku bayi hewan yang lucu dan imut adalah salah satu obat paling mujarab. Tapi apa kalian tahu bagaimana perjuangan mereka ketika melahirkan? Ini adalah proses persalinan seekor jerapah, dan ini proses ketika hiu melahirkan. Oke, kali ini kalian akan melihat bagaimana proses persalinan hewan-hewan di alam liar dan fakta unik di baliknya. Sebelum masuk ke videonya, kalian bisa subscribe Mr. Angka dulu guys, dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Mr. Angka. Terima kasih. Sekitar 70% dari semua jenis ular berkembang biak dengan bertelur. Biasanya ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua, lubang kayu lapuk, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Ada beberapa jenis ular yang diketahui menunggu telurnya hingga menetas, seperti ular piton yang mengerami telur-telurnya. Nggak cuma bertelur, ada juga ular yang berkembang biak dengan cara beranak. Ular yang berkembang biak dengan cara beranak akan membesarkan anak-anaknya dengan plasenta dan kantong kuning telur. Bayi ular yang baru lahir akan dibiarkan sendirian. Induk ular tidak memberikan perlindungan saat mereka terlahir ke dunia. Sejak lahir mereka harus berjuang sebatang kara menghadapi kerasnya alam liar. Sepertinya tidak ada yang lebih menyakitkan dari proses persalinan landak betina. Bayi landak sebenarnya sudah memiliki bulu yang lembut dan duri di belakang tubuhnya sejak bayi landak dalam kandungan induknya dan akan mengeras setelah keluar dari rahim sang induk. Masalahnya, kontraksi saat melahirkan akan merangsang duri-duri bayi landak menjadi tegang sehingga duri tersebut bisa melukai induknya ketika persalinan, bahkan bisa tersangkut dalam tubuh sang induk. Perjuangan induk landak memang sangat besar untuk melahirkan buah hatinya guys. Lumba-lumba butuh waktu sekitar 12 bulan sampai bayi lumba-lumba lahir sempurna, dan lumba-lumba hanya melahirkan satu anak dalam sekali kehamilan. Saat akan melahirkan, bayi lumba-lumba akan mengeluarkan ekornya terlebih dahulu selama 2 jam. Proses ini dilakukan bayi lumba-lumba untuk mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini dilakukan agar saat keluar nanti, bayi lumba-lumba bisa langsung berenang. Siput adalah hewan yang unik. Mereka tidak hanya memiliki satu alat reproduksi. Siput memiliki 2 jenis kelamin sekaligus. Proses reproduksi dimulai dari 2 siput yang mendekat satu sama lain. Mereka menempelkan bagian reproduksi satu sama lain. Begitu posisinya sudah sempurna, masing-masing siput mengeluarkan gumpalan kalsium karbonat. Siput akan menaruh telur-telur mereka di tempat yang menurutnya aman, dan 2 hingga 4 minggu kemudian telur akan menetas. Tikus mole Afrika yang disebut juga sebagai tikus gundul atau tikus telanjang adalah salah satu jenis tikus yang cukup unik. Tikus ini membentuk koloni seperti lebah dan semut. Seperti pada koloni serangga, tikus ini memiliki sistem kasta. Sebuah koloni memiliki 1 betina sebagai ratu, dan sang ratu memiliki 1 hingga 3 jantan, sedangkan sisanya adalah tikus pekerja. Masa kehamilan tikus ini adalah 70 hari. Mereka akan menghasilkan anak mulai dari 3 hingga 29 ekor.
Posisi menggantung seperti ini tidak hanya ketika kelelawar tidur guys. Ketika melahirkan, kelelawar juga menggantung seperti ini. Kelelawar betina yang hamil akan berkumpul bersama di tempat yang hangat dan aman untuk melahirkan. Setelah melahirkan, induk kelelawar akan menjaga bayinya dengan sangat hati-hati. Bayi kelelawar disusui sang induk selama 4 hingga 5 minggu. Bahkan ketika terbang mencari makanan, induk kelelawar tetap membawa anaknya. Kukang sangat sulit untuk berkembang biak. Kukang hanya sekali melahirkan dalam setahun dengan masa kehamilan sekitar 6 bulan. Biasanya kukang melakukan perkawinan di atas pohon, dan di atas pohon juga induk kukang melahirkan anaknya. Jika kurang beruntung, anak kukang yang baru lahir bisa saja terjatuh dari atas pohon dan kemungkinan besar akan mati. Gurita merupakan hewan yang sangat cepat bertumbuh, melakukan reproduksi sekali, kemudian gurita jantan mati setelah kawin. Gurita adalah binatang yang berkembang biak dengan cara bertelur. Gurita mempunyai kelamin yang terpisah dari tubuhnya. Tidak ada perbedaan mencolok antara gurita jantan dan gurita betina, kecuali ukuran lengan ketiga dan lengan keempat. Dalam satu kali kehamilan, seekor gurita betina bisa menghasilkan telur hingga 200.000 butir. Pada masa ini, gurita tidak akan keluar dari sarangnya dan terus menjaga telur-telurnya. Gurita betina juga akan berhenti untuk mencari makan setelah bertelur, dan ketika semua telurnya sudah menetas, maka saat itulah gurita betina mengakhiri hidupnya. Fakta unik dari hewan ini adalah yang melahirkan bayi-bayi mereka adalah kuda laut jantan. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya? Kuda laut jantan mengalami kehamilan dan memelihara anaknya dalam kantong perut hingga menetas. Kuda laut betina hanya bertugas melepaskan telur ke kantong pengeraman induk jantan, kemudian akan dibuai selama 10 hari hingga 6 minggu. Proses kontraksi bisa berlangsung selama 12 jam, sehingga bayi-bayi dalam kantong pengeraman akan keluar minimal 12 jam setelah induk jantan mengalami kontraksi. Jerapah betina memiliki masa kehamilan kurang lebih 13-15 bulan dan dia hanya melahirkan satu bayi jerapah setiap kehamilannya. Proses persalinan jerapah terbilang unik. Sang induk akan berdiri saat melahirkan. Proses kelahiran yang berdiri itu membuat anak jerapah jatuh hingga 2 meter dari rahim induknya. Jatuh dari ketinggian saat melahirkan ternyata bertujuan untuk menghancurkan tali pusar dan kantung ketuban. Selain itu, jatuh dari ketinggian 2 meter itu justru akan merangsang anak jerapah untuk menarik nafas pertamanya. Kehamilan gajah biasanya terjadi selama 18 hingga 22 bulan dan uniknya gajah betina bisa menunda persalinannya. Gajah betina akan menunda untuk melahirkan anaknya jika dia merasa wilayahnya tidak aman. Ketika akan melahirkan, gajah biasanya akan meminta perlindungan dari sesama gajah betina. Ia akan diawasi dan dikelilingi oleh seluruh kawanan gajah untuk berjaga. Seekor bayi gajah yang baru lahir memiliki berat kurang lebih 80-100 kg. Mungkin kalian tidak menyadari, ternyata anak gajah yang baru lahir memiliki rambut. Rambut ini berguna sebagai penyejuk badan dan kelak akan rontok seiring bertambahnya usia.
Proses persalinan singa betina sebenarnya sama seperti pada kucing betina. Perbedaan utamanya terletak saat mendekati proses persalinan. Pada singa betina ketika mendekati masa melahirkan, induk singa akan pergi dari kelompoknya, mencari tempat yang terpencil untuk melahirkan. Dia akan kembali ke kelompoknya ketika anaknya sudah berumur kurang lebih 3 bulan. Induk singa akan menunggu anaknya menjadi lebih kuat agar peluang untuk hidup anak-anaknya semakin besar. Oke, sampai di sini dulu guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.